Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab menjaga kehormatan dan saling kasih sayang antara umat Islam bagian yang ke-10. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi, haknya orang Islam satu dengan yang lain itu ada 5. Riwayat lain, riwayat dari Imam Muslim justru ada 6. Dan yang berikutnya nanti ada 7. Bahkan ada 8. Ini hadisnya sahih semua. Tidak ada yang palsu. Riwayatnya muttafaqun alaih, riwayat Muslim dan riwayat Bukhari. Kenapa Rasulullah ini hadisnya kok beda-beda? Ada hak orang Islam ke orang Islam yang lain ada 6, ada yang ada 5, ada yang 7. Bahkan ada yang 8. Disinilah nanti akan menimbulkan rahmatan lil ummah. Jadi kadang Rasulullah itu menyatakan sesuatu berbeda dengan pernyataan yang lainnya, dengan hadis yang lainnya. Ini yang membuat para ulama beda pendapat. Setelah beda pendapat, akhirnya membuat enak rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad. Ini namanya beda pendapat tapi bukan beda pendapatan. Nah, kalau kita bekerja atau berpolitik biasanya beda pendapat juga beda pendapatan. Nah, kalau hadis Nabi enggak, ya semuanya bisa dipakai semua atau kita ambil yang salah satunya. Kemarin ada 5. 1, mengunjungi orang sakit. 2, mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Mendatangi undangan. Kemudian mendoakan orang yang wahing, yang bersin. Yang kelima adalah raddus salam, menjawab salam. Jadi ini semuanya ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah ini yang tahu mana yang wajib, mana yang sunnah adalah ulama. Makanya orang-orang NU itu lebih suka belajar kitabnya karangan ulama daripada langsung belajar dari Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena itu tadi, kadang Rasulullah bilangnya itu sedikit berbeda dengan hadis yang lain, cuman maksudnya sama. Namun kadang orang sekarang ini lebih suka langsung belajar Al-Quran dan Al-Hadis, ya akhirnya sesat menyesatkan. Karena apa? Karena tidak tahu ilmunya, tahu-tahu baca terjemah ceramah. Nah, ini akhirnya bisa sesat menyesatkan. Jadi fahamnya itu faham seenaknya sendiri tanpa ada dasar ilmu pengetahuan yang mencukupi untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis. Akhirnya kalau sudah terlalu banyak belajar hadis dan Al-Quran dengan sendirinya tanpa didasari ilmu yang mencukupi, maka sedikit-sedikit mengkritik orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, bahkan kadang sampai bertengkar hanya beda pendapat. Nah ini ada yang full ilmunya, ada yang minim ilmu, cuman menang pede dan menang panggung. Akhirnya dia selalu nabrak sana sini, itu salah, ini salah, semuanya salah. Yang benar dirinya sendiri. Ini namanya faham agama yang sesat menyesatkan, karena langsung mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis tanpa didasari dengan ilmu yang mumpuni. Hati-hati dengan yang orang seperti ini, jangan diikuti ya.
termasuk yang sering-sering ngaji hanya di YouTube, di medsos, ada ceramahnya orang ini ceramah, padahal ceramahnya itu diputus ya, diputus, akhirnya menjadi salah faham, atau mendengarkan ceramah si A gitu, ya begitu. Si A juga kurang paham ilmunya, kurang banyak ilmunya, akhirnya diikuti. Setelah diikuti, akhirnya sesat menyesatkan. Hadis yang ke-8. Wa an Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nah, ini di sini justru Rasulullah memerintahkan kepada kita, katanya Abi Umarah, untuk melakukan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan melarang 7 perkara. Amarona bi'iyadatil marid. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengunjungi orang yang sakit. Ingat, maksudnya orang sakit di sini adalah sunnah untuk mengunjungi orang sakit yang agak sedikit parah ya, yang normal lah, yang wajar ya. Kalau punya penyakit benyak kotor, nah mosok sabar kan enggak ya. Kenapa mau menyambangi orang sakit? Ya itu banyak kutunya. Ya enggak ya, jangan ini. Jadi jangan kemudian terpaku kepada semua penyakit kayak kemarin penyakit panu umpamanya. Apakah dilarang? Ya enggak dilarang, cuman kita ini menyambanginya, perintah sunnahnya itu yang agak berat-berat lah sedikit, apa sakit warang lama sampai 1 bulan, atau sakit patah tulang umpamanya, itu sunnah kita itu mengunjungin. Tapi juga bisa haram loh ya mengunjungi orang sakit. Nah, bisa haram mengunjungi orang sakit. Kalau kenapa? Kalau kunjungannya itu merepotkan. Umpamanya mengunjungi orang sakit, orangnya miskin, yang datang sabes, tidak bawa apa-apa. Nah, ini mendingan tidak usah ya, tidak usah mengunjungi ya. Sudah 1 base, tidak bawa apa-apa, yang dikunjungi yang sakit itu adalah orang miskin. Mendingan tidak usah ya, mendingan tidak usah. Ngeruwetin itu ya, ngeruwetin. Ini bisa jadi haram. Akhirnya tersiksa yang dikunjungi itu, semakin sakit. Nah, ini bisa haram. Nah, yang tahu begini ini adalah ulama. Yang ulama kita ini yang biasanya ngarang-ngarang kitab. Makanya orang NU itu lebih suka belajar dari kitab-kitab karya-karyanya ulama terdahulu. Tidak langsung ngaji kepada hadis Al-Quran. Takut apa? Takut salah, sesat, menyesatkan nanti. Wattiba'ul jaiz, wattiba'il janaiz. Nah, ini mengikuti orang meninggal dunia, itu perintah Nabi. Wa tasmitil atis, mendoakan orang yang wahing, apabila yang wahing itu membaca alhamdulillah. Kalau tidak membaca alhamdulillah yang wahing itu tidak sunnah untuk mendoakan. Alhamdulillah, ahsim, alhamdulillah, yarhamukallah, itu doanya bagi yang mendengar orang wahing. Wa ibraril muqsim, melaksanakan sumpah. Apa melaksanakan sumpah? Ya billahi wallahi, saya tidak akan menikah sama itu kecuali mas kawinnya sekian. Ya, ini harus dilaksanakan sumpah seperti ini. Wa nasril mazlum, membantu orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i, mendatangi orang yang mengundang. Orang yang mengundang ini juga macamnya bermacam-macam. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau yang lain sunnah, kalau mendatangi walimatul urus atau pernikahan hukumnya wajib. Ini pun kalau di acara walimatul arus itu tidak ada maksiat. Kalau ada maksiat tidak wajib lagi ya. Terus bawonya apakah wajib? Tidak wajib ya. Bawo itu tidak wajib, itu bawaan-bawaan zaman sekarang aja. Zaman dahulu itu tidak ada. Jadi umpama ada orang menikahkan, atau ada selamatan, atau ada nyebu 2.000 3.000 umpamanya ya, 40 hari 100 hari, di bawahnya ada tulisan mohon maaf tidak menerima bawaan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memang itu tidak wajib, tidak haram walaupun tidak bawa ya.
cuma kalau kebiasaan di desa itu, di masyarakat kita itu bawa buahan. Umpama ndak bawa buahan, dilirik sama temannya, mata ngi bapak apa? Itu sebenarnya tidak wajib ya, tidak dosa walaupun tidak bawa ya. Tidak apa-apa, yang penting tidak diundang itu datang. Nah ini lagi yang ini sering terjadi. Saya itu pernah dengar dengan telinga saya sendiri. Kadang orang masyarakat itu sama ustadz sama kiai itu suudzon ya, suudzon. Kan kiai atau ustadz itu banyak undangan ya, entah undangan di mana atau di sini sana, bendung ya bersamaan. Kadang kiai atau ustadz itu pulang duluan, ingin mendatangi undangan yang sebelahnya. Saya itu pernah ngumpul dengan kelompok kelas bawah, jadi kelompok orang biasa lah. Jadi ngomong ketika ada kiai itu yang pulang duluan karena ingin menghadiri undangan yang lain, kayak Motin itu ya, Motin kan begitu. Setelah akad nikah pergi kan begitu. Di salah satu orang awam itu saya mendengar sendiri, ini kiai tidak benar ini, masa pulang duluan. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Memang ustadz dan kiai itu dibutuhkan banyak orang ya. Kadang kebutuhannya masyarakat itu bersamaan, akhirnya harus pulang duluan. Hati-hati, morong ngomong saya dengar sendiri itu, ini kiai tidak benar ini, tidak bisa ditiru ini. Hati-hati ya, bisa jadi itu ingin mengundangi mendatangi undangan yang lain karena dibutuhkan di tempat yang lain, dan semua yang mengundang ingin dihadiri semua. Nah, ini hati-hati ya bagi yang awam-awam ini. Kadang ustadz itu tidak semuanya dilayani secara full, kadang memang ya pindah ke tempat lain. Ya kayak tahlilan juga, tahlilan yang kelas-kelas ustadz ini memang tidak bisa full tahlilan setelah maghrib itu full 7 hari, tidak mungkin itu. Karena apa? Karena ngajar santrinya ngaji, kadang ngajar keluarganya, kadang juga kundangan di tempat yang berbeda. Orang sudah suudzon, nggak pernah tahlil blas. Ya memang kalau di Selok Besuki itu tahlilannya setelah maghrib. Akhirnya yang ustadz-ustadznya yang ngajar itu sulit untuk bisa tahlilan. Kalau di Sumberjaya itu tahlilan habis isya. Jadi tokoh-tokohnya itu bisa hadir karena apa? Sudah tidak terganggu dengan mengajar. Umpama dirubah setelah isya ya monggo, tidak apa-apa. Makanya ada usah suzon sama ustadz atau kiai yang kadang-kadang pulang duluan, tahlilannya 1 kali lah, kadang tidak tahlilan sama sekali ya. Ya jangan sesuzon, itu memang apa ya? Kewajibannya di rumahnya adalah mengajar. Wa ifsa'is salam. Juga di sini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan salam, membiasakan ucapan salam, assalamualaikum. Itu yang sunnah begitu. Bukan menyapa yang lain. Kalau menyapa yang lain apa dosa? Ya tidak dosa. Umpamanya oi, ya, oi, tidak dosa, cuman tidak dapat pahala. Nah gitu. Itu orang Indonesia itu yang tidak apa-apa, tidak dosa, cuma tidak dapat pahala. Wa nahana an khawatimin au takhuttu min bizahabi. Dan Rasulullah melarang kita ini pakai cincin atau bercincin emas. Itu Rasulullah melarang. Di sini melarangnya adalah Abi Umaroh, ini laki-laki ini, yang dilarang adalah laki-laki. Jangan kemudian tidak apa-apa di sini. Yang diharamkan itu laki perempuan sama saja, ndak ya. Di sini kalau ngajinya full, betul tahu tentang asbabul wurud, tentang hadis ini kenapa ini keluar dari hadis dari Rasulullah, maka akan tahu bahwa yang haram itu hanya kaum laki-laki. Kenapa laki-laki ini diharamkan oleh Allah untuk menggunakan perhiasan emas? Menurut penelitian, menurut ilmu pengetahuan, emas itu mempunyai kandungan atom. Jadi emas itu mempunyai kandungan atom. Ketika dipakai emas itu oleh kaum laki-laki, maka kandungan atom itu akan meresap ke tubuhnya orang laki-laki. Nah, ketika meresap ke tubuhnya orang laki-laki, akan sedikit banyak mengganggu kesehatan otak, mengganggu kesehatan tulang, bahkan mengganggu reproduksi atau sperma, bahkan alat kelaminnya. Itu menurut ilmu pengetahuan.
Apakah kalau perempuan bahan atomnya emas itu tidak masuk? Masuk juga. Jadi perempuan yang menggunakan emas itu juga bahan atom dari emas itu juga masuk ke tubuhnya. Cuman perempuan itu bisa menetralisir, bisa menghilangkan benda-benda atom itu yang masuk ke tubuhnya dengan menstruasi atau haid. Jadi penyakit atom yang masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa dikeluarkan dengan haid. Nah, haid atau menstruasi. Umpama saja laki-laki ini bisa haid, mungkin tidak haram pakai emas. Mungkin ini karena alasannya secara ilmiah begitu. Jadi perempuan itu tidak haram menggunakan perhiasan emas karena orang perempuan itu bisa mengeluarkan lagi benda atom yang masuk ke tubuhnya melalui haid. Jadi haid itu kemudian dikeluarkan menjadi penyakit yang harus dikeluarkan. Tidak ada orang perempuan itu kemudian eman ini haid ini tadi malam saya minum susu mamanya. Makan telur asin, makan sate eman dikumpulkan saja. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kalau ada yang begitu berarti orang waras itu orang waris ya. Jadi begini, karena orang laki-laki itu tidak mampu mengeluarkan benda atom yang ada dari emas itu, maka secara ilmiah ya, secara ilmiah, maka laki-laki itu haram hukumnya menggunakan perhiasan emas. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah itu pasti untuk kebaikan kita, pasti itu. Cuman manusia kadang sok-sokan ya, sok pamer, sok kaya, sok ini, sok nyelesok ya dan lain sebagainya. Wa an syurbi bil fiddah, juga dilarang untuk menggunakan minuman pakai wadah fiddah, tembaga apa selaka ya, selaka. Wa anil mayatir humur wa anil qasiyyi wa an lubsin haril wal istibrak wad dibaj. Ini semuanya sutra-sutra beraneka macam sutra, sutra tipis, sutra kasar, sutra halus dan lain sebagainya. Semuanya itu laki-laki laki-laki dan perempuan itu dilarang. Bukan untuk dibuat bajunya, membuat lemek kayak tikar, kayak spray itu hukumnya haram. Laki-laki perempuan semuanya haram. Tapi kalau untuk baju perempuan boleh, laki-laki yang tidak boleh. Kalau sarung lamiri bagaimana? Itu kan sutra. Iya kan sedikit sutranya, nggak full 100%, paling berapa persen ya. Nah kalau yang dilarang di sini adalah yang full sutra. Jadi laki-laki haram pakai sutra. Kalau perempuan boleh. Nah, kalau buat alas tikar atau spray atau yang benda-benda apa alat yang lain, laki-laki perempuan juga haram untuk menggunakan sutra. Hadis muttafaqun alaih. Nah ini yang 8. Yang nomor 8, perintah Rasulullah adalah mengumumkan barang yang hilang. Ini ulama juga beda pendapat ya. Ketika ada barang hilang kita menemukan, menurut Imam Hambali dan Imam Maliki kita itu makruh hukumnya mengambil. Karena apa? Alasannya dua imam ini khawatir nanti dipakai sendiri. Ini takut terganggu, diganggu setan, akhirnya tidak kuat memakainya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi boleh, sunnah malah. Karena apa? Tujuannya untuk menjaga hartanya orang Islam yang lain. Jadi beda ya. Kasus yang sama menemukan barang yang hilang, menurut Imam Maliki dan Imam Hambali ini hukumnya makruh mengambilnya. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu justru sunnah mengambilnya karena untuk menjaga hartanya orang Islam yang lain. Beda kan? Makanya kalau ada sesuatu mau tanya sama Ustadz kok jawabannya beda sedikit, ya begini ini wes. Tergantung yang mana yang mau diikuti, alasan mana yang dijadikan alasan. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.